Ini sepeda sultan pertama saya kayak gitu. Jadi sampai hari ini sudah 2012 sampai 2020 masih sangat mulus karena semua sepeda saya terawat. Om Bre ini yang kurang merawat biasanya. Saya juga Om, biasanya sini ada sawangnya Om. Saya ngerawat laba-labanya. Laba-labanya. Halo, jumpa lagi dengan saya Johnny Ray dan Mas Asa. Hari ini kita membahas soal jenis-jenis sepeda road bike. Beberapa hari yang lalu saya baru diberi pertanyaan sama salah satu follower di IG, tanya tentang pilihan mana yang baik, sepeda Polygon yang tipe 900 itu atau yang tipe C. Menurut dia yang satunya lebih aero, yang satunya climber. Dia ingin membeli, dia ingin memilih, menunggu masukan dari saya. Nah, perlu kami jelaskan sebelumnya bahwa sepeda road bike itu walaupun bentuknya cuma dua segitiga yang digabung, tapi sebetulnya itu banyak jenisnya. Ya, yang paling kita ngomong yang paling ekstrim di sebelah satunya ini yang ingin orang banter-banteran, yang ingin cepat-cepatan itu biasa kita sebut sepeda time trial, dan ada 5 jenis road bike, tapi yang paling sisi yang satunya road bike yang ingin dibawa ke daerah kasar-kasaran, yang ingin dibawa ke medan off-road itu gravel bike. Nah, di tengah-tengahnya ada beberapa macam road bike jenis lagi. Tapi perlu kita tahu kalau yang time trial bike ini jangan dipikir harus ringan, jangan dipikir ini time trial itu modelnya akan nyaman untuk dipakai, jangan, karena time trial ini sepedanya sangat khusus, bentuknya aja sangat, kalau orang biasa lihat ini antara naik triplek dibolongi atau naik sepeda ya kan, hampir nutup semua gitu ya. Nah ini kan fungsinya untuk cheating the wind, untuk menipu angin ini supaya supaya angin itu tidak mengganggu kecepatan, supaya sangat aero, sangat. Nah, sangat aero itu jadi semuanya harus ditutup gitu. Jadi tidak ada angin yang lewat di sela-sela ruji atau meminimumkan nabraknya angin. Jadi posisinya harus sangat menunduk. Jadi hal-hal yang menghalangi angin ini dibuat seminimum mungkin. Nah, ini sepeda time trial. Kalau nanti kita akan bahas satu persatu, mulai sepeda time trial, sepeda aero, climber, dan terakhir nanti kita akan bahas sepeda gravel. Jadi ini untuk menjawab ya, maksudnya kan banyak orang masih bingung apa sih itu sepeda aero. Betul. Sepeda aero itu nggak bisa dipakai nanjak ya, kan kadang-kadang kayak gitu. Betul, atau ya. Berarti kalau sepeda climber itu kalau sprint kalah ya gitu. Ya. Nah, padahal ini kan persepsi kan sebenarnya kayak gitu. Jadi ya nanti Om Ray tadi bilang kita akan membahas satu persatu dan kita kasih contoh-contohnya ya. Kayak gitu. Jadi itu tema kita memang sepeda aero atau sepeda climber, karena memang pertanyaan-pertanyaan tadi memang kita harus memahami, banyak orang belum tahu kan, beli Helios 900 atau beli seri C. Mana yang lebih aero kan kayak gitu. Padahal aero itu kan sebenarnya bukan sekedar mana yang lebih aero itu menjawabnya tidak gampang gitu ya. Bukan nama itu kan, itu kan bentuk ya. Jadi ketika kita ngomong aero itu menurut saya ya kita lihat sepedanya aja, ini aero apa enggak kan begitu. Bukan, ini saya kasih nama aero bike gitu. Ya itu terserah aja ya. Misalnya nama saya diganti Johnny Aero kan bukan berarti saya orangnya aero, jelas lebar gitu. Jadi kan lain gitu. Kalau ada orang bentuknya tipis walaupun namanya si gendut gitu, walaupun dia kecil ya nggak cocok gitu kan, dia tetap tipis gitu. Jadi moga-moga podcast ini nanti bisa membantu pendengar memilah-milah istilah marketing juga ya. Supaya jangan sekedar bilang ini aero kayak gitu, padahal belum tentu yang aero itu lebih aero daripada yang enggak kan kayak gitu. Jadi nanti kita akan bahas. Tapi Om Ray, mohon maaf ini saya harus menyampaikan dulu karena kita harus terima kasih, podcast ini sudah nggak terasa sudah episode 15. Dan kita mendapat dukungan dari MPM Distributor Honda sebagai sponsor podcast kita ini. Yang beberapa waktu lalu kita menampilkan Honda PCX kayak gitu. Karena memang kita sekarang kalau goes dikawal pakai Honda PCX, dan itu
enak, bisa bawa macam-macam. Om Rey bisa naruh makanan dan lain-lain di situ. Bontotan. Ya, bontotan. Jadi itu solusi yang asik buat bersepeda. Jadi kita ingin mengingatkan Honda PCX ini mungkin paling cocok untuk cyclist atau yang pengen punya motor yang untuk ngawal atau untuk kebutuhan sehari-hari karena bisa banyak kegunaannya. Jadi ada smart key sistemnya tanpa kunci kontak, pakai remote. Wah, asik ini. Alarm anti maling dan answer back system. Wah, ini kalau sepedanya hilang, motornya pasti enggak. Kemudian ada full digital panel meter. Wah. Full digital. Nggak kalah Garmin itu ada gitu. Ya. Kemudian ini yang nanti kelak pasti akan jadi tema podcast kita. Jadi Honda PCX ini dilengkapi dengan anti-lock braking system baru dan rem cakram belakang baru. Jadi safety-nya lebih naik, ban tidak gampang uji ketika ngerem. Nah, di dunia sepeda kan lagi rame sekarang antara rim brake atau disc brake. Tapi ini tema kita yang berikutnya. Saya kira sudah banyak pakar-pakar di online atau orang-orang yang sok pakar di online yang membahas tentang rim brake dan disc brake. Jadi silakan Anda belajar sendiri. Tapi yang jelas motor PCX ini dilengkapi dengan ABS terbaru dan kemudian pengeremannya jadi lebih nyaman dan stabil. Bannya lebih lebar jadi lebih stabil. Jadi kalau ngawal sepeda juga lebih aman di jalan misalnya kayak gitu. Kemudian yang pasti yang sudah kita tunjukkan di podcast beberapa waktu lalu dan yang kita rasakan dalam 3 minggu terakhir ini adalah bagasinya. Bagasinya itu bisa buat macam-macam. Menyenangkan sekali ya. Jadi bisa ditaruh banyak barang, bisa mungkin kalau kita turun 200-300 kilo mungkin tidak perlu mobil untuk naruh supply dan lain-lain karena di situ bisa. Mungkin untuk nambahkan tuh yang dimaksud bagasi itu begini mendengar. Jadi kadang-kadang kalau kita sepedaan 10-15 orang, banyak yang membawa jaket atau membawa makanan atau baju ganti. Itu tidak, kan waktu berangkat ke titik kumpul mereka bawa ransel atau tas kecil. Nah, ketika sepedaan sejauh itu dan ya kadang-kadang speednya juga tidak baik-baik amat, jadi mereka agak keberatan untuk membawa ransel itu. Nah, jadi ransel ini pasti sebisa mungkin dititipkan sama yang mengawal atau marshal atau siapapun yang bawa kendaraan bermotor biasanya gitu. Nah, kalau PCX ini bagasinya besar, jadi kita tidak takut untuk naruh tapi tidak cukup space-nya. Nggak sungkan ya titip ya? Sungkan ya, jadi jangan sampai yang dititipin ini sudah tidak ada space, jadi akhirnya tetap harus dibawa. Karena pernah kejadian, salah satu teman saya itu karena sudah tidak ada space, ya kemana-mana bawa ransel itu. Ransel kecilnya terpaksa terus dipakai ya. Walaupun di sepanjang jalan dia akhirnya ditanyai temennya, enggak berat itu gitu. Tapi kan ya mau nggak mau gitu, daripada dia enggak ganti, itu lebih, ya akhirnya tasnya itu sudah kadung dibawa, ya tetap dibawa aja. Jadi Honda PCX ini solusi karena bagasi di bawah tempat duduk itu sampai 28,8 liter. Oh itu berapa bidon itu? 1 bidon setengah liter, berarti bisa 60 bidon ya kapasitasnya. Kemudian juga ada power chargernya, jadi juga membantu ngisi baterai ponsel dan itu pasti kalau cyclist yang suka jauh-jauh pasti berguna. HP-nya mungkin baterainya irit karena kan dikantongi terus nggak dipakai. Itu nomor Garmin-nya atau back komputernya itu nomor 1. Kalau saya sering lihat mereka tuh kalau sudah low bat itu pasti bete mukanya sambil ngeliatin itu terus gini punya power bank gitu. Ini sepedaan kok bawa power bank gitu. Nah, kalau ada sepeda ini kan bisa dititipin dulu. Tapi ya jangan Garminnya dibawa naik gunung nanti PR-nya dapat semua kan. Karena ikut motor ya. Ikut motornya ini yang nggak boleh ya. Jadi ini kebutuhan yang tidak banyak tahu nge-charge Garmin, apalagi model-model lama ya. Model-model lama ini kan baterainya kan terapas. Baterainya ini mengkhawatirkan. Jadi saya sering dulu kalau pergi jauh-jauh harus dimatiin dulu ketika pit stop kayak gitu. Untuk memastikan awet. Kan ada juga yang auto stop itu. Auto stop kadang juga nggak cukup kalau yang model-model lama ya. Karena auto stop ini biasanya bikin kaki partai gurem. Kenapa? Karena waktu nanjak itu kan pelan. Dia stop. Auto stop. Tit gitu. Jalan sedikit lagi tit nyala. Kan jadinya nggak nikmat kan ya? Dan daripada khawatir nggak masuk Strava karena Garminnya mati atau baik komputernya mati. Pengawalnya pakai PCX kan ya, supaya bisa dicas di situ ya. Jadi ini ternyata sepeda motor yang satu ini ternyata solusi baik untuk cyclist gitu. Dan tidak mengganggu di jalan. Kalau dikawal pakai mobil kan mengganggu di jalan kayak gitu. Mengganggu
yang lain lah. Ada mobil pelan mengawal sepeda itu agak apalagi ya itu kayak yang sebelumnya itu kan sepeda jalannya dua jalur, sepedanya sudah benar di sebelah kiri, mobilnya di sebelah kanan, tapi speednya speed sepeda karena ngawal sepeda. Itu bahaya sekali di jalan. Yang di belakang jadi kayak karnaval gitu kan, nunggu mereka lewat gitu ya. Itu yang jangan sampai seperti itu. Jadi ini tema kita beberapa waktu lalu. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada MPM Distributor Honda dan Honda PCX karena mereka tetap memikirkan cyclist dan biasanya mensponsori event-event sepeda ini. Jadi sudah sering ya Om? Iya, jadi kalau kita memang ingin ingin event sepedaan terus hidup, kita ingin dunia sepedaan terus hidup, kita harus mendukung produk-produk atau perusahaan-perusahaan yang mensponsori event sepeda. Itu hukum alam. Kalau kita mensponsori, kalau kita mendukung sponsor event sepeda, maka dia akan terus mendukung, maka event sepeda akan bisa terus hidup. Karena timbal baliknya di situ. Timbal baliknya di situ. Jadi terima kasih kepada MPM Distributor Honda. Jadi itu MPM. Tema kita. Nah sekarang kita kembali ke tema kita tadi, mengingatkan lagi jenis-jenis sepeda road bike. Tadi Om Joni sudah membahas ada 5 jenis ya kan kalau kita kelompokkan. Kemudian yang paling ekstrim di sisi sana, di sisi ujung kanan adalah sepeda time trial. Sepeda time trial. Ya. Mungkin ada banyak yang tanya sepeda time trial seperti apa. Kita di sini membawa beberapa contoh sepeda. Jadi minta tolong. Oh ini ada Mas Pram ya. Sepeda time trial di penaja ya. Ini bukan sepeda time trial baru. Ini sepeda time trial. Kita kemarin sempat mikir apakah majang yang baru atau yang lama. Saya pikir kita pajang yang lama saja. Jadi ini sepeda time trial Pinarello Grail tahun 2010-2011 sebenarnya. Ini sepeda asli bekas Team Sky. Punyanya Richie Porte. Oh, ini yang barusan naik podium di Tour de France. Jadi waktu ini masih Pinarello. Masih Pinarello. Mungkin Om Bre bisa bantu diputar balik ya. Mas Pram tolong diputar balik untuk menunjukkan ya. Diputar balik, makasih. Ya, terima kasih. Jadi ini untung kita pakai clip on, jadi kalau kita gerak-gerak suaranya masih bisa terekam. Kadang-kadang ada yang komen nanya kenapa kok masih pakai clip on ada ini, karena kadang-kadang kita gerak, jadi kita butuh mic yang terpisah. Jadi ini Pinarello Grail, tadi saya sampaikan ini sepeda bekasnya Richie Porte asli, kita beli dari Team Sky. Ini dipakai oleh Richie Porte sampai bukan 2012. Kenapa? Bukan replika ini ya? Bukan, ini asli sepedanya Richie Porte. Jadi kalau dilihat ada namanya di sini. Di depan ini ada namanya Richie Porte di sini. Jadi sepedanya memang agak kecil karena dia memang tingginya 170. Jadi ukurannya 465 ini kalau yang ngerti Pinarello. Jadi ini sepeda time trial 10 tahun yang lalu kira-kira seperti ini. Jadi kebetulan ini masih saya pasang pakai wheelset biasa di belakang. Sebenarnya ada disc wheel yang tadi yang nutup itu, yang triplek itu ya. Yang kayak triplek itu ditutup semua ya. Jadi itu lebih aero, tapi tergantung medannya. Kalau medannya sangat berangin biasanya pembalap tidak mau pakai yang menutup belakang karena Chris Froome cedera karena naik sepeda ini dan terhempas angin kayak gitu. Jadi maksudnya sepeda time trial ya? Sepeda time trial. Jadi sangat sensitif terhadap angin karena dia dirancang untuk membelah dari depan, tapi kalau memang angin dari samping itu sepeda apapun pasti ya, kayak layar gitu. Kayak layar ya. Jadi ini sepeda dipakai 2010 sampai 2012, sudah Shimano Di2 waktu itu. Jadi ciri sepeda time trial adalah satu, bentuknya memang pipih ya karena membelah angin. Sekarang juga makin ekstrim, apalagi sekarang kabel-kabelnya sudah di dalam semua, tapi sampai 10 tahun yang lalu masih seperti ini. Dan ada tanduknya, ada time trial bar-nya ini di depan. Karena posisinya adalah pembalap itu harus, kalau dilihat dari depan, dia harus setipis mungkin. Jadi karena tahanan angin utama dari bersepeda adalah badan, bukan sepedanya. Jadi percuma kalau sepedanya aero, orangnya beratnya 100 kilo kan ya gitu kan ya. Ya enggak apa-apa Om. Kalau 100 kilo tapi gepeng ke belakang gitu. Tapi kan enggak ada ya. Enggak ada kayak gitu. Masalahnya 100 kilo itu biasanya melebar. Ya. Gitu. Jadi ini memang dirancang untuk, jadi posisinya sangat ekstrim. Ini kebetulan saya fittingkan untuk badan saya karena sempat saya pakai juga kayak gitu, agak kekecilan sedikit. Jadi memang posisi itu memang sangat menyakitkan. Saya mungkin tahan maksimal 1 jam. Mungkin kalau yang orangnya lebih kecil-kecil dan sepedanya kecil, dia mungkin bisa lebih nyaman ya, karena kan memang lebar bahunya dengan aerobarnya tidak terlalu jauh. Jadi posisi bahunya juga dipaksa untuk
mengecil gini. Ada pembalap yang suka sangat nukik ke bawah, ada yang masih agak tinggi tapi dia sempit kayak gitu. Jadi tergantung mana yang dia paling nyaman. Karena yang paling utama kan bagaimana dia bisa mentransfer powernya ke pedal. Karena sepeda seperti ini memang tidak ringan, pasti tidak ringan, tapi speednya memang luar biasa. Saya dan teman-teman pernah ikut lomba ITT gitu. Kalau pakai sepeda begini misalnya, kalau kita pakai road bike biasa nahan 38 km per jam dengan 250 watt. Kalau anginnya kencang itu susah. Kalau pakai ini dengan watt yang sama itu bisa 42-43 km per jam. Jadi memang dirancang untuk sangat efisien membelah angin. Dan ini kalau kita lihat kemarin di Tour de France kan Tadej Pogacar dia merebut juaranya di etapa time trial. Di saat datar dia pakai sepeda seperti ini, tapi di saat nanjak dia ganti sepeda pakai sepeda road bike biasa. Jadi dipakai di tanjakan memang ini memberi siksaan dan kenikmatan yang berbeda kayak gitu. Jadi fittingnya juga lebih kompleks. Saya kira ini kira-kira sepeda time trial itu kayak gini. Jadi ini belahannya ke sepeda triathlon ya. Sepeda triathlon kan juga banyak yang seperti ini. Mereka soalnya ketika triathlon cenderungnya kan sendiri-sendiri, flat, ya pasti sendiri dan juga flat ya, jarang yang naik. Kenapa kok harus aero seperti itu? Kenapa kok nggak ini dipakai di peloton? Nah itu betul. Nah, itu kan saya juga heran karena saya pernah melihat waktu Bromocom itu kan ada 60 kilo datar, betul, kemudian ada hampir 40 kilo nanjak. Ada orang itu ketika datar naik sepeda ini, ketika nanjak pakai sepeda. Saya sih terus terang ya it's a good idea, kayaknya it's a good idea, tapi harus dipikir. Nah, ketika dia naik sepeda ini, dia capek sekali itu 60 kilo. Kan 60 kilo itu, datarnya Bromo itu kan. 60 kilo dia kayak begini di tengah peloton. Nah, jadi sebetulnya sudah tertutup. Sebenarnya dia anginnya itu sudah terlindungi oleh dia tidak perlu membelah angin. Karena sudah tertutup peloton itu kan. Yang membelah angin kan Omri, saya sama road captain yang ada di depan itu kan ya. Kita yang sudah membelah angin belakang santai aja, tenang kayak gitu. Nah, jadi kadang-kadang saya nggak tahu apakah orang Indonesia ini terlalu pintar atau seperti apa. Jadi kadang-kadang saya sering ketawa sendiri melihat solusi-solusi yang dilakukan orang-orang itu. Jadi sepeda ini dirancang untuk lari sendirian. Jadi, atau mungkin tim time trial ya ketika dia urut kayak begini gitu. Ya, tapi paling enggak kan ya ini kadang-kadang ya maaf ya. Yang iklan itu kalau memberikan pesan itu kan kadang-kadang juga enggak bisa menyesuaikan sama pendengarnya ya. Jadi ketika dia ngomong ini untuk flat, banter, keras, cepat. Nah, kan yang nerima ini mungkin nggak ngerti, kalau datar saya pakai sepedanya seperti ini. Menurut dia cepat, memang. Tapi iklan itu tidak menuliskan di bawahnya. Tapi tetap capek loh, itu nggak ada. Ya. Atau mungkin lebih capek gitu ya. Mungkin lebih capek, itu nggak ada tulisannya seperti itu. Jadi mereka pikir cepat sama dengan tidak capek. Padahal bukan. Tidak berarti seperti itu kan. Gitu loh. Jadi ya itu tadi masih banyak belum paham atau mungkin ada masalah pemahaman yang lain bahwa sepeda ini dirancang sebenarnya untuk lari sendirian atau di depan. Kalau tim time trial kan hanya beberapa pembalap dan dia gantian di depan, jadi harus secepat mungkin kan itu. Dan itu dalam kondisi jalan steril. Ini mungkin di berikutnya yang sponsor Koyo ini. Iya, bisa jadi. Karena memang sadelnya biasanya memang pendek-pendek. Jadi kan, sebelum tren sadel pendek itu. Kalau nunduk gitu biasanya punggung ini kan habis itu nggak bisa tegak. Ya kalau pembalap kan sudah kuat ya. Kalau bisa latihan. Kamu pernah naik sepeda ginian? Enggak. Kamu pernah? Enggak. Dulu waktu saya masih 10 kilo lebih kurus dari ini, saya suka naik ginian. Sekarang nggak tahan. Soalnya kalau saya naik percuma. Kenapa? Ya sepedanya aero, orangnya enggak. Orangnya lebar. Jadi mubazir ya? Iya. Dan lagi pasti berat. Jadi kaki saya sudah tersiksa, ketabrak angin, juga enggak banter. Dan enggak nyaman juga? Enggak nyaman juga. Ya. Dan kalau pakai kacamata agak susah karena kan posisi kepalanya kira-kira di sini. Jadi harus jadi begini. Ya. Jadi ngelihat ke depannya lebih susah ya. Apalagi kalau pakai helm itu memang kayak nggak ada suara angin gitu, tapi panasnya luar biasa dan memang tidak dirancang untuk 7 jam atau 4 jam di jalan. Ini ya kira-kira kurang lebih yang namanya time trial itu 1 jaman kayak gitu. Jadi kalau ada yang memakai lebih dari itu ya biasanya memang saya bilang lagi kalau orangnya agak kecil biasanya lebih gampang karena kan sepeda kalau kecil kan memang lebih simpel ya, sadelnya nggak tinggi segala macam, lebih lincah. Jadi tapi kalau yang tinggi-tinggi buat harian ini
sangat tidak praktis kayak gitu. Ya terserah kalau memakai, kan kita tidak melarang orang punya pilihan kan. Yang jelas kita berusaha menjelaskan fungsi dari sepeda ini. Oke, ini yang paling ekstrim sebelah sana ya. Ini contoh dari 10 tahun yang lalu, jadi bukan yang paling modern. Yang paling modern lebih ekstrim lagi bentuknya. Mas Pram bisa tolong diambil. Mungkin Mas Yan bisa bantu ambilkan sepeda aeronya Om Rey. Sama saya akan ngambil sepeda aero saya ke sebelahan ini ya. Ini ada 2 sepeda aero, kira-kira beberapa generasi berbeda ya. Saya sudah lama ingin nampilin sepeda ini karena ini hadiah ulang tahun dari istri saya dulu tahun 2012. Jadi ini katanya ya langka sih. Di Indonesia ada beberapa dulu, cuman mungkin yang kondisinya masih asli mungkin punya saya. Jadi ini Specialized S-Work McLaren Venge ya. Venge tulisannya Venge. Ini bukan Venge yang biasa nih, Bro. Ini yang edisi McLaren ya. McLaren. Yang karbonnya waktu itu beda. V12 enggak? Saya sampai lupa ini speknya apa. Jenis karbonnya ya? Enggak, V12 kan mesinnya biasa. V10 McLaren ya. V10 V12 ya. Honda V12 dulu ya. Jadi ya ini memang dulu ada kerjasama antara Specialized dengan McLaren Technology, jadi mengembangkan sepedanya bersama. Jadi tahun 2012 ini sepeda aero paling dicari lah ya, paling wah waktu itu, apalagi Mark Cavendish pakai sepeda ini. Dan juara dunia dia naik Venge ya. Juara Milan Sanremo juga pakai Venge ini, dan dulu sebenarnya tren sepeda aero itu mungkin Cervelo Soloist mungkin yang pertama termasuk, tapi pada saat yang sama McLaren juga menyiapkan Venge ini. Jadi tahun 2010, akhir 2000, ya sebelum 2010 dan setelah 2010 itu memang mulai munculnya pemahaman tentang aero itu kan ya. Jadi sepeda itu aerodinamis. Jadi waktu itu ini zip handlebar yang pipih yang salah satu yang awal mungkin ya ini kan kayak gitu ya. Sebelum waktu itu belum umum handlebar pipih. Dan masih belum integrated sama stem ya? Masih belum. Jadi stemnya waktu itu yang penting hanya kaku gitu aja. Jadi dibuatkan stem yang besar-besar begini supaya ketika pembalap itu memaksakan itu dia tidak lentur sama sekali. Jadi ini sangat kaku. Dan waktu itu ini yang termasuk yang paling canggih secara aero karena zip 404-nya ini zip yang hanya untuk dibuat untuk Venge ini. Jadi tidak dijual bebas. Bedanya mungkin hanya detail ya kayak di hub dan lain-lain, tapi ini zip tubular yang khusus dibuat untuk sepeda ini. Remnya waktu itu pakai e-brakes, jadi nggak mikir aero, jadi mikirnya ringan waktu itu. Jadi ada e-brakes-nya yang sangat ringan, depan belakang sudah sudah electronic shifting, masih 10 speed, dan saking spesialnya zip ini hubnya nggak bisa diganti 11 speed. Jadi mau diganti juga nggak bisa kayak gitu. Jadi ini dan saya ingin tetap sepeda ini orisinil. Jadi saya melihat banyak di Indonesia yang punya seperti ini sudah nggak karuan ya, sudah diganti handlebarnya, sudah diganti sadelnya, sehingga komponen aslinya nggak tahu di mana. Tapi punya saya jaga orisinil, hanya stemnya saya ganti yang lebih panjang waktu itu. Karena ya ini hadiah dari istri gitu. Jadi ya itu enggak berani ganti apa memang jangan diganti? Enggak, karena ini juga untuk mengingatkan kepada istri bahwa gara-gara kamu beliin saya sepeda mahal, saya nggak takut beli sepeda mahal lagi kayak gitu. Jadi istri bilang nggak apa-apa beli yang mahal kayak gitu. Jadi ini sepeda akan selalu mengingatkan istri saya kenapa mungkin dia menyesal juga dulu belikan ini kayak gitu. Dan waktu itu menyerahkannya disembunyikan di toilet. Jadi ini sepeda sepeda istilah sekarang Pak, kekiniannya sepeda sultan. Ini sepeda sultan pertama saya kayak gitu. Jadi sampai hari ini sudah 2012 sampai 2020 masih sangat mulus karena semua sepeda saya terawat. Om Rey ini yang kurang merawat biasanya. Saya juga Om, biasanya sini ada sawangnya. Saya ngerawat laba-labanya. Jadi ini contoh sepeda aero. Jadi sepeda aero itu ciri utamanya adalah daun tubnya biasanya pipih ya, pipih bentuk naka atau bentuk apa yang intinya dirancang untuk membelah angin sebaik mungkin dengan handlebar yang juga pipih, seat postnya juga pipih kayak gitu. Jadi karena ide dulu apa yang bisa dibuat pipih ya itu dipipihkan kayak gitu aja. Jadi konsekuensinya sepeda aero itu keras, capek, lebih berat daripada karena bentuknya lebih besar-besar jadi lebih berat.
Dan kalau apalagi jalanan di Indonesia kan dar maksudnya sering kesemutan dan lain-lain. Jadi sepeda aero kadang tidak praktis. Kemudian sepeda aero berevolusi, banyak merek terus mengembangkan. Yang salah satu yang paling mutakhir itu yang dipegang Om Rey ini salah satu sepeda kesayangannya Om Rey ini karena dipakai datar, dipakai nanjak, dipakai kemana-mana, dipakai 300 kilo. Om Rey suka pakai sepeda ini, bisa dijelaskan Om Rey? Ya karena gimana ngomong? Ini 2020, ini 2012 ya. Ya, ini memang 2019 awal ya. 2020 ada update-nya, tapi bukan yang ini. Beda bahan karbon aja. Ya, sama kayak ini, sama BB-nya. Ya, BB-nya T47 ya. T47, tapi bentuk dasarnya masih sama. Ini masih BB90. Ya. Nah, ini kelebihannya karena sepeda aero itu cenderung keras. Nah, trek ini memberikan solusi, itu dikasih ISO speed sini, jadi bisa ada. Jadi dia ada suspensinya ya? Ada suspensinya. Nah itu masih bisa disetel lagi. Nah setelannya tuh ada di tengah-tengah sini nih. Jadi itu ada slidernya di situ. Ada slidernya. Yang dipegang Om Rey itu ada slidernya. Ini posisinya lagi di sini. Nah jadi kalau semakin, saya lupa, semakin ke sini rasanya. Itu semakin keras. Semakin sini semakin lunak. Ya semakin. Atau bolak-balik lah, saya juga lupa. Saya setting paling keras soalnya punya saya. Ya, pokoknya ini bisa disetel di sini. Om Rey disetel di mana? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Ya. Jadi supaya tulang-tulang saya nggak menerima getaran terlalu berlebihan dari jalan. Kan sudah diredam sama yang lain. Apa itu? Ya, lemak dan lain-lain itu. Kurang. Kurang loh. Memanfaatkan teknologi sepeda saya. Nah, terus karena sepeda TT itu atau sepeda aero itu biasanya keras dan pengeremannya kadang-kadang sulit. Nah itu sekarang sudah disc brake. Waktu ini masih ada 2 pilihan ya. Yang baru kan cuma disc brake aja. Yang tipe ini masih ada rim dan disc brake. Ya, jadi terus seat post-nya juga pipih dan setelannya ini masuk ke dalam sini. Jadi itu seat post di dalam seat post kalau nggak salah. Seat post di dalam seat mask atau apa kayak gitu? Ya, seat post dalam seat mask. Ini kan seat masknya. Jadi ini masuk ke sini. Nah, lampunya juga bisa ini seperti jadi satu padahal ya lepas. Jadi semua sudah dipikirkan bagaimana rapi. Jadi kabelnya nggak di luar. Jadi nggak ada kabel sama sekali. Kalau yang generasi lama masih kelihatan kabelnya. Yang ini kabelnya sudah di dalam. Memang, meskipun ya Feng ini kan juga berevolusi, tapi ada yang terbaru juga kayak gitu. Tapi ini kita kasih 2 contoh biar agak adil, 2 merek ditampilkan kayak gitu. Dan saya kebetulan sama Om Rey sama-sama suka Madun, jadi saya punya koleksi trek dan tulisannya Madoni. Bukan Madon ya? Madun. Oh iya. Ya terserah. Madun nggak boleh ya. Jadi ini Madon Aero generasi kedua sebenarnya, karena generasi sebelumnya juga sudah ada suspensinya, cuman nggak bisa disetel. Yang ini bisa disetel. Jadi Om Rey suka setelan tengah, medium, saya suka setelan keras. Jadi ya percuma juga dipasangin karena saya suka yang keras ternyata ya. Cuman biasanya kalau sepeda aero gini yang pusing mekaniknya. Kenapa? Kalau nyetel itu kan di dalam semua. Jadi perlu hati-hati juga untuk servis atau apa karena harus yang paham betul karena buka di dalam-dalam sini ini. Ya, dan kalau traveling juga nggak gampang. Kalau fans yang lama ini masih gampang ya karena masih banyak di luar. Tapi yang sepeda-sepeda terbaru dengan integrated memang banyak ya newbie atau yang orang punya uang pengen beli sepeda baru biasanya milih. Saya nggak pengen kabelnya kelihatan ya. Sah-sah saja nggak apa-apa. Meskipun sebenarnya efek aeronya sebenarnya sangat minimal menurut saya. Tapi itu memang merepotkan karena untuk misalnya kalau misalnya mau ganti komponen atau mau nyetel atau mau naik turunkan stem aja tidak sederhana kan ya, karena kan harus bongkar, intinya bongkar stem dan bongkar bawahnya stem itu. Ada sepeda yang kayak trek ini kalau nggak salah masih lebih simpel karena handlebar sama stemnya masih pisah. Ini masih pisah. Bisa di sini. Jadi stemnya kalau ganti ukuran stem masih bisa. Tidak sekaligus beli handlebarnya. Jadi cukup beli stemnya saja atau handlebarnya saja. Tapi efeknya masih sama kayak gitu. Nah, banyak sekarang kan integrated langsung handlebar sama stem. Betul. Itu kan kadang-kadang kalau ya badan kita kan berevolusi. Kayak saya misalnya kalau nanjak saya suka stemnya 110 gitu.
Tapi kalau misalnya datar-datar aja saya suka 120. Nah, kalau misalnya pakai integrated kan rumit sekali karena harus gantinya kan repot sekali kayak gitu. Tapi ya, track ini yang saya suka adalah dengan mudah bisa gonta-ganti stem karena lebih mudah daripada integrated yang lain lah kayak gitu. Jadi tapi sekali lagi sepeda aero bukan sepeda yang simpel kan ya Om Re ya kayak gitu. Jadi ya ini kesukaannya Om Re. Jadi kalau Anda lihat media sosialnya Om Re biasanya naik sepeda ini yang sekarang geser lagi. Sekarang geser lagi, Om. Ini berat soalnya. Jadi pakai yang agak ringan, yang adiknya ini yang lebih kurus. Ya. Jadi ya teman-teman semua, jadi ini contoh 2 generasi sepeda aero. Jadi sepeda aero biasanya cirinya adalah down tube-nya sangat pipi. Ini ya. Angin, jadi sini lebih tumpul dari ininya lebih lebar. Belakang, jadi dia memang untuk membelah angin. Seat post-nya biasanya lebih pipih juga. Ini dulu masalahnya nyetel naik turunnya kadang-kadang licin kan dia slip, jadi dia harus ada 2 baut di sini fans yang lama. Kemudian biasanya kabelnya yang terbaru kabelnya sudah disembunyikan semua kayak gitu. Jadi dan biasanya lebih ganteng kalau dipasangi wheelset yang agak tebal dikit ya, agak tebal dikit. Jadi agak aneh kalau sepeda aero dipasangi wheelset climbing. Ganteng bukan berarti tidak bahaya, Om. Kalau sekarang kan anginnya besar. Biasanya kalau yang tebal itu kena angin goyang sekali ya. Ya, jadi sekali lagi positif negatif. Kalau saya paham teman-teman di Jakarta banyak yang suka pakai aero bike karena saya memahami karena rute di Jakarta memang biasanya di dalam kota dan terlindung gedung-gedung dan lain-lain. Jadi memang lebih asik, lebih keren kalau pakai aero bike kayak gitu. Tapi kalau di kota-kota lain mungkin seperti Surabaya mungkin situasinya agak beda ya. Sangat. Jadi sekali lagi mungkin sepeda ini bisa ngetren di wilayah yang berbeda-beda, tapi memang untuk tampilan paling keren ya Om Re. Maksudnya sepeda aero itu kalau kita mobil kayak Ferrari gitu. Jadi ada sentuhan-sentuhan aerodinamisnya gitu. Itu kan seksi kayak gitu. Jadi ini contoh track Madon SLR disc brake yang dipegang Om Re, saya McLaren Venge dari Specialized. Jadi ini dua perusahaan terbesar di Amerika yang paling saingan sebenarnya. Jadi selalu head to head ya. Dan Madon ini dulunya bukan sepeda aero, Madon ini sepeda all rounder dulu. Dulunya waktu masih zaman Lance Armstrong. Ya. Kemudian berevolusi menjadi sepeda aero. US Postal waktu itu ya. US Postal Discovery kayak gitu. Dan nama Madon itu sebenarnya diambil dari nama tanjakan. Jadi agak aneh juga kalau Madon itu sepeda aero karena nama tanjakan. Jadi tanjakan di Prancis dekat Monaco itu ada tanjakan namanya Col de la Madone. Itu tempat Lance Armstrong dulu ngetes. Jadi saya fit atau tidak pakai tanjakan itu. Jadi kalau di tanjakan itu waktunya bisa bagus, berarti dia siap. Kalau tanjakan itu waktunya belum bagus, dia belum siap. Nama tanjakannya Col de la Madone. Jadi habis ini ada sepeda namanya Surya habis ini. Karena tempat kita menanjak ya. Tanjakan kereta Surya ya. Atau Bromo. Mungkin cocok gitu Wednesday Bromo ya. Kalau Anda nggak bisa finish pakai ini, salahkan orangnya kayak gitu ya. Oke, ini sepeda aero. Kita geser lagi ke tengah. Tadi dari paling ujung sepeda time trial, kemudian sepeda aero. Nah, kita tidak perlu menunjukkan karena sepeda yang di tengah ini yang istilahnya racing bike all rounder ini sebenarnya ya sepeda paling umum. Semua sepeda pada dasarnya adalah all rounder. Jadi kalau tahun 90-an ini di belakang kita ini ada Colnago C40. Ini cikal bakalnya yang menang ini Om ya. Ini cikal bakal ya karena Colnago sekarang lagi naik daun karena juara Tour de France 2020. Timnya namanya UAE Team Emirates ya. UAE. UAE itu dulu nama timnya Lampre. Dulu Lampre. Sebelum berubah nama ya. Sebelum berubah nama. Nah, Lampre itu dulu pernah juga pakai Colnago di tahun 90-an. Lampre sepeda yang dipakai ini Colnago Lampre tahun 95 ini. Tahun 95. Percaya atau tidak, sepeda ini bukan hanya dipakai di tanjakan. Ini sepeda sebenarnya disetting untuk Paris-Roubaix. Untuk jalan-jalan berbatu. Jadi ada empuknya sebetulnya. Bukan empuknya, tapi zaman dulu ya memang adanya sepeda jenisnya ya hanya itu gitu. Jadi satu sepeda untuk segala medan, untuk datar, untuk nanja, untuk jalan batu-batu ya satu sepeda. Makanya disebut ya racing bike itu ya sebenarnya kan satu kan sebelum ada evolusi aero, sebelum ada evolusi suspensi dan lain-lain, semua sepeda itu adalah
sepeda all rounder kayak gitu. Aja. Jadi ya dan kebanyakan sepeda yang ada di sekarang kayak Pinarello Dogma itu all rounder sebenarnya kan. All rounder dengan yang makin lama ada fitur aeronya kayak gitu, tapi masih all rounder. Kemudian kalau Specialized ada Tarmac kayak gitu. Kemudian kalau Trek sekarang Emonda kan ya. Emonda itu kan all rounder climber yang agak climber tapi sekarang dibuat aero juga. Jadi dia memang dirancang ya climber, all rounder akhirnya. Ya akhirnya ya all rounder banget. Jadi ini contoh dulu ya kayak gini. Ini sepeda karbon tahun 95, tim Lampre di World Tour pakainya ini. Kemudian Wednesday AJ1 di belakang saya ini juga all rounder. Ini untuk segala medan, jadi satu sepeda untuk segala kebutuhan. Dan sebenarnya kan sepeda all rounder juga bisa dibuat aero, Om Ri. Apanya? Kan gampang, tinggal ganti misalnya handlebarnya diganti yang pipi. Itu menolong. Toh dulu juga sebelum tren sepeda aero adalah tinggal ganti handlebar pakai yang pipi aja, itu membantu sedikit di depan. Jadi aero itu sederhananya untuk membelah angin gitu ya? Iya, ya lebih membantu membelah angin intinya kayak gitu. Nah kemudian atau wheelsetnya pakai wheelset yang besar ya kan? Yang tebal. Jadi kalau misalnya di datar sepeda all roundernya pasangi aja wheelset yang tebal itu pasti lebih aero, lebih belah anginnya juga pasti lebih efisien. Kemudian kasih sentuhan-sentuhan aja kayak misalnya pakai botol cage yang kecil kan ada supaya kadang kan botol itu juga ganggu bundar dia ganggu angin. Pakai yang pipih misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya sepeda all rounder pun bisa dibuat aero. Pasti tidak se-aero sepeda-sepeda aero, tapi harus diingat 80% yang menabrak angin adalah badan kita, bukan sepedanya. Jadi percuma kan sepedanya biasanya kalau di istilah marketing kan ini dirancang 7% lebih aero dari generasi sebelumnya. Betul, ya. Itu kan banyak sekali kan ya? Handlebar dari generasi sebelumnya. Dari generasi sebelumnya, handlebar ini membuat 5 watt atau 7 watt lebih efisien dari yang sebelumnya kayak gitu. Kadang-kadang kita harus bertanya, di tesnya itu sepedanya doang atau dengan orang? Oh ya sepedanya pasti. Ya kan sepedanya ya. Jadi bukan orangnya. Jadi kalau kita berpikir kritis adalah kita harus menanyakan itu ngetesnya pakai orang atau tidak. Mungkin ada yang pakai orang, mungkin ada yang tidak. Kan pasti tidak semudah itu menyimpulkan kayak gitu. Kebetulan saya pernah nanti mungkin minta tolong tim menampilkan foto. Saya dan beberapa teman pernah tahun 2015 ke Amerika waktu itu. Kita ke Morgan Hill, ke markasnya Specialized. Dan kita waktu itu diajak masuk ke wind tunnel ya, ke terowongan anginnya itu. Dan kita didemokan waktu itu. Jadi saya, waktu Om John Bumiharjo yang partner saya di WNC, kita disuruh duduk di, waktu itu Vance Vias ya, yang paling aeronya waktu itu. Kita disuruh duduk di sepeda itu, lalu semua keluar, lalu terowongan anginnya dinyalakan. Jadi biar kita bisa merasakan bagaimana terowongan angin itu berfungsi, ditunjukkan bagaimana cara menghitungnya. Jadi memang makin lama teknologi dan influence dari teknologi itu memang membantu sepeda kan kayak gitu. Dan saya kira semua pabrikan yang mendesain sepeda aero pasti melakukan uji aerodinamika, entah itu lewat terowongan angin beneran atau pakai simulator komputer kan, pakai kan ada simulasi komputer kan ada untuk angin kayak gitu. Jadi ya waktu itu cukup kagum juga sih dalam artian, tapi kan tetap hasilnya sepeda yang berat dan sepeda yang keras kayak gitu. Jadi bagaimanapun di tas itu anginnya, bukan speednya kan? Bukan speednya kayak gitu. Diam terus anginnya suruh lewat. Jadi dia angka pastinya bisa dapat. Tapi kan kadang sepeda itu miring begini. Angin itu kan juga tidak pasti dari depan. Angin itu kan ada yang nyerong, ada yang dari samping, ada dari belakang. Jadi memang dunia nyata tidak seindah itu. Tidak seindah itu kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau memang ada uji kalau itu diklaim sekian lebih cepat ya kita harus kritis juga lah. Kalau anginnya dari depan. Kadang memang tesnya juga disimulasikan lah, sepedanya dimirikan atau apa. Tapi sekali lagi mungkin manekin yang dipakai sebagai simulator, mungkin badannya kayak atlet dan kayak gitu. Betul pasti. Ya kan saya pengen tahu kalau sepeda aero diuji pakai atlet sumo misalnya di atasnya. Itu efeknya seperti apa? Kan kita itu kan lebih dunia nyata kan itu. Jadi kadang-kadang saya lucu juga ngelihat orang, wow ini full aero kan itu kan ya. Dia pakai sepeda aero bike, pakai helm PP yang ada lancip di belakang itu, wow, pakai sarung tangan aero gitu. Tapi sepatunya ada tutupnya itu. Sepatunya dibungkus supaya licin kena angin kan kayak gitu ya. Tapi uluan loh.
Tai berbulu ya. Ini tema lain lagi nanti. Bahwa ternyata cukur bulu itu bisa lebih aero. Tetapi tema lain lagi. Tapi dia tadi semua sudah serba aero, tapi dia lupa berat badannya masih 110 kilo. Kayak gitu. Nah tadi itu, karena berat itu enggak bisa kita suruh seperti saya gini, tipis terus panjang ke belakang kan enggak. Berat itu biasanya ke samping kan. Samping ya. Jadi ya kita realistis saja lah bahwa ya maksudnya ya ini aero tapi ya kita harus memikirkan untuk keperluan sehari-harinya kan kayak gimana ya Mri ya maksudnya ya itu tadi kadang-kadang sepeda TT dipakai di peloton full aero tapi dia lupa kalau badannya nggak aero kayak gitu kan ya. Ini ide jersey bagus Mri. Ya nanti saya buat itu. Ya, kan jersinya Mri, Johnny Ray kan lucu-lucu biasanya mungkin nanti ada yang aero bike, aero cyclist itu kan ya. Yang paling enggak kan gaya dulu. Punya dulu. Oke. Itu tadi sudah 3 ya, time trial, kedua aero, kemudian all rounder ya. Nah, sekarang kita geser ke arah yang lebih jalanan lebih kasar kayak gitu. Ya. Nah, ini saya ingin menunjukkan karena sempat ada kategori yang namanya endurance bike. Dan itu hingga 5 tahun yang lalu, ini kalau di Amerika ini termasuk kategori sepeda paling laris. Jadi contohnya ada Specialized Roubaix, kemudian ada Cannondale Synapse, kemudian ada Trek Domani ya. Domani. Jadi kebetulan karena saya kolektor trek dan saya penggemar Fabian Cancellara, jadi yang saya tunjukkan ini sepeda endurance-nya Fabian Cancellara ya. Jadi terima kasih. Om Roy bisa dibantu pegangin ya. Ini jadi ada gambar Spartacusnya. Spartacus. Jadi ya saya sudah sebut di podcast sebelumnya saya penggemar Fabian Cancellara. Jadi kalau Fabian Cancellara sepedanya apa, saya biasanya beli lalu bikin replikanya. Replikanya itu dalam artian coraknya sama. Jadi ini edisi Spartacus. Ini 2013 ya. Ini bukan sepeda baru. Ini Trek Domani tahun 2013. Sepeda endurance dan cobble ya. Karena Fabian Cancellara ini kan jagoan lomba-lomba medan berat. Jadi kalau di dunia balap ada yang namanya Spring Classics. Biasanya bulan Maret dan April. Itu diselenggarakan di Prancis, Belgia, dan Belanda. Melewati medan-medan yang berat, yang jalan batu-batu. Jalan batu bata dibuat jalan itu ya? Bukan batu bata, benar-benar batu ya. Batu, jalan batu-batu. Dan itu... intinya harus pembalap yang strong untuk bisa juara di situ. Climber biasanya mental semua di situ, jadi harus strongman untuk jadi juara dan sepedanya juga harus sepeda yang tangguh. Jadi road bike tapi dibuat lebih. Jadi kalau mobil itu kayak muscle car gitu. Jadi sepeda, jadi pembalapnya lebih berpetinju, lebih tangguh untuk supaya tahan di atas jalanan batu-batu itu kan, karena speed tinggi di batu-batu saya pernah merasakan tahun ke Belgia waktu sama teman-teman itu memang menyiksa sekali. Jadi kalau pakai kacamatanya bisa goyang, kita bisa nggak lihat jalan kayak gitu. Jadi orangnya di sepeda juga gini. Waduh, itu bukan jalan paving seperti yang kita lewati di perumahan, bukan. Batu-batu kasar banget ya, batu-batu yang membuat sepeda terpantul-pantul lah ini kayak gitu. Jadi ban depan itu juga bisa ke pleset-pleset gitu. Oh, sangat apalagi kalau hujan. Itu risiko sekali. Jadi akhirnya produsen-produsen membuat sepeda yang dirancang untuk itu, yang bisa ke medan-medan berat itu. Jadi waktu itu yang juara karena Spartacus juara, Cancellara juara, jadi saya bikin replikanya waktu itu. Ini Trek Domani 2013. Jadi Domani ini istimewanya Om Roy ada ISOSpeed tadi yang dibilang suspensi itu. Ya. Ini sebenarnya yang pertama memakai Trek Domani ini. ISOSpeed ini. Jadi ketika berhasil di Trek Domani, kemudian di Domani edisi berikutnya bisa di setel tadi, keras sama lunaknya. Kemudian di Madon diterapkan juga. Jadi mereka merasa berhasil di sini lalu diaplikasikan ke Madon. Yang kemudian memang banyak produsen lain juga kreatif, kayak Specialized dia menempatkan suspensi di bawah stem. Itu ya. Specialized Roubaix yang dipakai Peter Sagan juga juara di cobble itu, di lomba-lomba medan berat. Jadi sepeda-sepeda endurance ini dirancang untuk lebih nyaman, lebih melewati medan-medan berat, lebih memanjakan pembalapnya. Kalau buat pemakai umum seperti kita dibuat lebih nyaman. Kalau dibuat pembalap-pembalap klasik itu dibuat supaya dia juga lebih memastikan dia bisa finish dan dia finish dalam kondisi lebih fresh. Kira-kira kayak gitu kan. Karena terakhirnya biasanya masih sprint lagi, dan itu balapannya kan nggak 200 kilo, 275 kilo, 250 kilo. Jadi memang balapan-balapan yang seharian. Yang paling kejam di dunia itu ya Spring Classic itu kayak gitu. Jadi itu saya paling suka nonton itu sih, Spring Classic. Tahun ini di
race ya biasanya. One day. Jadi balapannya yang 1 hari, tidak ada etapenya ya. Hari itu aja menang atau enggak kayak gitu. Tapi ada banyak lomba ya. Ada banyak lomba. Jadi ini ada ISOSpeed decoupler. Ini saya buat persis seperti setelannya Cancellara. Jadi aluminium, kemudian kabelnya pakai nokon karena dia suka ya klasik ya, maksudnya memang lebih ringan dan juga kabelnya lebih lincah di dalam, jadi friksi untuk perpindahan dan ngeremnya juga lebih mulus. Waktu itu kan zaman itu kan kabel masih diutamakan kualitas kabelnya. Memakai elektronik ya, Fabian Cancellara tidak suka elektronik group set, dia selalu pakai mekanikal. Jadi mungkin saya bisa paham di medan-medan seperti itu risiko-risiko kerusakan sepeda sangat tinggi, jadi dia sangat suka mekanikal. Jadi ini disetting Dura-Ace mekanikal. Kemudian sadelnya ini sadel yang dia pakai, Bone Racer lama ini sekarang sudah tidak ada dijual. Kemudian wheelset karbon, Bone Racer wheelset karbon sudah tahan jalan kuat ya, jadi nggak terlalu masalah. Tapi dia bannya waktu itu khusus, jadi ban yang saya pasang ini bukan ban ini ban tubular, dan ini yang dipakai di Paris-Roubaix. Jadi ini mereknya FMB. FMB itu merek rumahan Prancis sebenarnya. Itu kayak satu keluarga yang bikin, 6 orang. Dan itu dikenal nyaman, empuk, tapi juga cepat. Jadi mereka mayoritas produksinya digunakan oleh pembalap profesional, bukan untuk dijual umum. Jadi sampai sekarang masih ada kalau Anda cari merek FMB itu. FMB. Ya, bahasa Prancis saya nggak enak pronunciation-nya, tapi harusnya ada tulisannya FMB di sini. Agak susah jarinya, tapi karena memang logonya itu bukan dicetak ya, dia distempel pakai stempel gitu. Jadi benar-benar handmade dibuat di rumah oleh satu keluarga, dan itu yang dipakai oleh Fabian Cancellara. Jadi ini setting persis, dan Om Re bisa lihat RD-nya di belakang, di depan Om Re ya, bisa ditunjuk oleh Om Re. Nah itu kalau sekarang ngetren yang namanya ceramic speed pulley, ya dulu kan belum ada. Betul. Jadi dulu Fabian Cancellara pakai merek Banner namanya, merek Jerman. Banner atau Banner ya. Jadi full carbon itu, RD-nya full carbon. Jadi ini saya buat settingan Fabian Cancellara. Kemudian bottle cage-nya pakai bed cage namanya. Sampai sekarang masih dijual. Ini bottle cage paling murah kalau di track mungkin kayak gitu. Bone Racer yang paling murah, tapi dia yang paling gigit sama botol. Karena kalau balapan di medan berat itu botol sangat mudah terlempar keluar. Jadi untuk simpelnya kalau kita di sini kena lubang aja kan botol bisa keluar dari bisa lompat bottle cage-nya, dan itu bahaya untuk yang lain kan. Yang lain di belakang. Jadi pakai bottle cage itu. Jadi ini sepeda memang sepeda Paris-Roubaix, Paris-Roubaix atau Tour de Flandres, replikanya Fabian Cancellara. Tapi ini bukan sepedanya dia, ini sepeda saya. Cuman saya setting seperti itu. Om Re kan juga pernah punya Domane kan ya? Pernah punya Domane. Yang John Degenkolb. Yang edisi Degenkolb ya. Itu juga pembalap klasik kan sebenarnya ya. Gimana rasanya naik kalau dibandingin naik sepeda aero sama sepeda endurance? Lebih nyaman pastinya. Lebih nyaman, tapi ya pasti lebih berat. Depannya juga kurang stiff. Ada mentul ya. Ya karena Anda pakai yang edisi Domane yang baru kan memang ada suspensinya di depan. Ada suspensinya di depan ya. Lebih mentulnya. Jadi jangan kalau dibuat istilahnya tarik-tarikan dalam speed yang langsung gitu mungkin agak terasa beda ya sama aerobike. Berat di kaki. Ya kalau pembalap kan enggak masalah ya, kalau saya yang masalah. Gitu. Jadi ya memang ini dia tidak mikirkan ringan, dia mikirkan yang penting nyaman dan nyaman. Dan misalnya dan untuk yang dijual itu biasanya ciri sepeda endurance itu head tube-nya. Head tube itu ini bagian ini ya. Head tube itu bagian ini. Biasanya tebal gede. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Jadi posisi duduknya lebih nyaman, lebih tegak. Jadi itu ciri endurance bike. Dan ini sangat populer di Amerika karena banyak orang tua ya. Kalau di Amerika itu sepedaan dan kan tidak mungkin mereka dipaksa posisi agresif. Jadi mereka lebih suka pakai sepeda endurance karena lebih nyaman buat dia dan bisa goes jarak jauh tanpa lebih lelah kayak gitu. Jadi ini evolusi tadi dari ujung time trial, aero, all rounder, sekarang ke lebih kasar kan, lebih besar gitu. Maksudnya ini sedan kalau ini semi SUV ya.
Jadi kalau sepeda TT itu Formula One, sepeda aero itu Ferrari, all rounder itu ya kayak mobil-mobil sport kayak gitu ya, mobil-mobil lincah-lincah gitu. Kemudian kalau sepeda endurance ini mulai ke arah SUV. Jadi mulai agak tinggi, bannya mulai lebih besar kayak gitu kira-kira. Jadi geser ke sana. Masih sama, masih road bike, masih 2 triangle kayak gitu. Tapi ini lebih. Jadi saya sih kan Om Ri tahu saya sering pakai ini kan kayak gitu. Jadi saya suka pakai ini kalau rutenya jauh-jauh dan misalnya nggak ngejar PR ketika nanja atau kita dulu waktu Madura 300 kilo pertama kali saya pakai sepeda endurance. Saya dulu sering kalau ikut Grand Fondo pakai sepeda endurance. Biasanya dulu pakai Cannondale Synapse kayak gitu. Karena lebih nyaman gitu. Toh juga bukan balapan kayak gitu. Dan saya lebih penting finish seger daripada cepat-cepatan kayak gitu. Kan supaya bisa lebih enjoy. Nah ini solusinya. Tapi sepeda ini meskipun 5 tahun yang lalu sangat laris, sekarang terancam. Statusnya karena muncul kategori baru yang hari ini adalah sebenarnya kategori paling laris di dunia. Apa itu? Bahkan 60% penjualan sepeda di dunia sekarang adalah kategori baru ini. Ini kategori gravel bike. Gravel bike all road namanya. Jadi trennya dimulai di Amerika tentunya. Sepeda-sepeda endurance ini kan bisa dipasangi ban lebih besar. Betul. Jadi kalau misalnya yang normal itu 25 mm, ini sampai 30. Ini bisa sampai 30 atau 32 kayak gitu. Bahkan sepeda endurance yang terakhir itu mengklaim diri sebagai all road. Jadi bisa segala medan dan itu bisa pakai ban 35. Tapi kemudian makin ekstrim lagi gitu. Sampai 40-an. Sampai 45 kayak gitu. Bahkan 50. Bahkan tidak ada batasnya. Bisa jadi kayak sepeda MTB itu. Bisa mirip MTB tapi pakai drop bar kayak gitu. Jadi tadi kita ngomong di ujung sana adalah sepeda TT. Di ujung yang paling sini yang untuk off-road namanya sepeda gravel. Jadi mohon izin. Ini ya kebetulan koleksi saya sepeda gravel ada Wednesday juga punya Wednesday Journey. Jadi ini contoh sepeda gravel. Carbon juga masih double triangle. Kebetulan yang ini disetting dengan ban 40, jadi 40 mm, jadi sangat gede, sangat besar. Jadi bisa, ini saya pakai off-road kapan hari, untuk variasi latihan kan kadang-kadang bosan juga. Yang ke Ranu Manduro ya, saya dibawa ke sana. Jadi bukan hanya di jalan. Jadi kenapa namanya gravel bike? Karena itu sejarahnya sekali lagi dari Amerika. Di Amerika yang namanya jalan itu orang sulit bersepeda karena di sana kan jalan aspal ini. Jalan aspal karena tradisinya kan memang sangat mobil di Amerika itu. Beda dengan di Eropa kan ya. Kalau di Eropa kan banyak jalan-jalan pegunungan atau apa. Kalau Amerika itu kan luas sekali dan kebanyakan jalan besarnya itu adalah highway. Kalau mau antar kota dia highway. Jadi sepeda sangat sulit. Tidak semudah di Eropa. Sekarang memang lebih gampang. Tapi sejarahnya di Amerika itu lebih sulit. Sepeda ini masuk di highway itu. Masuk antar kotanya lebih sulit daripada di Eropa. Di Eropa kayak gitu. Jadi tapi di Amerika ada banyak jalan country road namanya. Country road itu jalan makadam ya kita kalau nyebutnya. Jadi jalan yang kerikil tapi nggak diaspal. Itu banyak sekali di Amerika. Jadi itu yang menghubungkan dari rumah-rumah di peternakan, di pedesaan, kayak gitu-gitu. Jadi tapi enggak ambles mulai di sana. Enggak, kerikilnya padat. Kerikilnya padat dan enggak dalam. Jadi ya benar-benar tinggal di aspal gitu aja sebenarnya, tapi tidak di aspal. Dan itu ratusan kilometer, ribuan kilometer di Amerika kayak gitu. Sehingga karena event-event sulit dapat izin menutup jalan, sehingga yang berkembang adalah event-event di jalan makadam, di gravel road itu. Karena nggak sering dilalui mobil. Tidak dilewati mobil umum ya kayak gitu. Dan itu karena bisa ratusan kilo, akhirnya ya muncullah kategori gravel bike. Nah, kenapa? Kalau pakai sepeda biasa, meskipun pakai ban 30, itu masih kurang. Nah, kalau pakai MTB, terlalu pelan. Jadi harus ada cari solusi road bike yang bisa melewati jalan-jalan itu. Muncullah kemudian akhirnya gravel bike ini evolusinya. Nah, gravel bike ini dalam 3-5 tahun terakhir itu evolusinya macam-macam. Jadi mulai hanya 32 mm, hanya 35 mm cukup. Itu dari segi bannya. Semua dimulai dari ban. Semua dari ban. Kemudian mempengaruhi disc brake juga akhirnya. Karena jalannya off-road, pengeremannya lebih aman pakai
disc brake kayak gitu. Karena kan kalau rimnya kotor segala macam, kena kerikil segala macam, pengeremannya jadi tidak. Jadi perlu saya terangkan, biasanya kalau rim brake itu kan di sini, dengar ya. Nah, kalau ada kerikil, keangkat sama rodanya terus atau pasir-pasir itu kan menghambat di rim brake-nya ini, bisa jadi tidak ngerem atau merusak. Ini rusak karena ketika direm dia ngeremnya sama si batu-batu tuh ikut nekan di rim brake-nya ini. Nah, kalau pakai disc brake posisi rimnya ini tidak terganggu, yang direm cuman rotornya ini saja. Nah, itulah kenapa di Amerika dan produsen-produsen Amerika mendorong pemakaian disc brake. Karena sepeda-sepeda roadnya pun dipakai di jalan-jalan yang seperti itu. Dan bannya pun cenderung membesar ya. Cenderung membesar. Jadi kan kita sekarang beli sepeda road bike aja sekarang ban 30 itu udah sangat umum gitu. Betul. Dulu 23 yang dicari. Dulu 23, malah sempat 19 juga. Ya, 19, 23. Biar kencang, katanya kecil ya. Tapi ternyata kan enggak. Kan trennya kan makin besar kayak gitu. Jadi nah, evolusi gravel bike itu makin ekstrim juga. Sekarang sudah ada MTB yang pakai drop bar, jadi lebih ekstrim lagi. Sudah pakai double suspensi kayak gitu, full sus untuk single track segala macam. Tapi masih menyebutnya sebagai gravel bike kayak gitu. Karena drop bar tadi. Karena drop bar. Jadi ya definisi gravel bike itu sebenarnya bukan hanya off road. Dan sepeda ini masih bisa dipakai road. Jadi kalau misalnya mau dipakai road aja, ganti aja pakai ban 28. Nah, atau ban 25 bahkan. Nah, pernah yang tanya ini. Kalau ini misalnya diganti ban kecil, memang agak lucu karena frame-nya tebel gitu ya. Tapi secara speed apa itu bagaimana? Kalau maksudnya kita katakan aja shot seperti ini, tancepin di sini gitu. Sebenarnya fungsi dia akan seperti road bike. Tidak akan beda jauh. Ya. Saya pakai ban 40 aja masih bisa lari 50, masih nyaman kok kayak gitu. Jadi ya memang lebih angin itu lebih kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kan masih bisa. Dan buat ya mohon maaf kan tidak semua, ya kebanyakan sepeda di Amerika kan juga di sana kan lebih olahraga masyarakat daripada kita gitu ya. Jadi mungkin dia hanya bisa mampu beli satu sepeda kayak gitu. Dia tidak mungkin punya gravel bike, punya road bike, punya aero bike. Jadi akhirnya orang-orang di Amerika lebih memilih beli gravel bike aja gitu. Toh bisa dipakai off road, bisa dipakai on road. Dan nggak balapan kan kayak gitu. Ya, bukan atlet juga. Bukan atlet juga. Nah, itu yang mengakibatkan akhirnya gravel bike itu jadi kategori paling laris di dunia. Kenapa? Itu terbantu oleh Amerika gitu. Karena salah satu pasar terbesar di dunia kan di Amerika. Dan juga gravel bike ini menurut saya lebih ramah untuk orang yang gampang lapar seperti saya. Karena saya lihat itu tempat-tempat untuk tasnya dulu sudah disiapkan. Betul. Contohnya di top tube ini ada 2 baut. Nah, ini bukan buat masang plat nama atau alamat, bukan. Ini biasanya buat tas top tube di sini, terus di baut bawahnya. Jadi tasnya nggak goyang-goyang tetap di sini, ya kan? Ya ini bisa isi beng-beng, bisa isi apa, enak gitu. Jadi kalau Anda biasanya bawa tas yang di saddleback, itu biasanya cuma buat ban dalam, pompa. Cokit itu di sini boleh. Bayangkan ketika Anda sepedaan, lalu mesti makan, nggak mungkin rogo-rogo gini, buka resleting kan sulit ya, bisa jatuh. Lebih enak, saran saya lebih enak di depan ini. Itu pun gini aja ya, itu pun masih didukung yang di forknya itu kan masih ada tempat bautnya lagi dong. Ya, jadi ini lagi hebatnya gravel bike, dan ini bukan hanya Wednesday, ini ini contoh yang kita bawa aja. Jadi semua gravel bike rata-rata sudah disiapkan untuk memang bisa dijadikan apa saja. Ini termasuk sepeda yang setengah touring. Ini sepeda minggat pun bisa. Karena ya tadi forknya ada baut yang bisa dipasangi pannier, ya kan. Kemudian ini di belakang juga bisa dipasangi pannier atau dipasangi spakbor, fender, atau dipasangi rak di belakang juga bisa. Jadi tempat bottle cage pun ada 3 kan? Ada 3. Jadi ada 2 yang normal yang di sini, lalu ada 1 lagi di bawah. Jadi benar-benar ini benar-benar bisa untuk ini sepeda siap diajak kemana saja. Jadi saya terus terang selalu kangen ini karena toh kita tidak tiap hari cari PR kan kayak gitu. Cuman memang ya harus diakui juga di Indonesia kayaknya gravel bike juga makin laris. Jadi di Wednesday stok kita tinggal 1 punya saya ini, jadi ini nggak boleh dipakai katanya. Kalau dipakai katanya nggak bisa dipajang katanya. Soalnya banyak yang tanya sama saya juga, mereka berpikir
memilih gravel ya karena itu. Lebih baik yang punya cadangan wheelset kalau dipakai ke jalan aspal atau jalan off-road. Tapi paling enggak ganti-ganti sepeda. Cukup punya satu sepeda dan 2 wheelset. Ya. Terus pertanyaannya, kenapa gravel bike ini yang sering saya lihat chainstay-nya itu kok sisian, kok nggak asimetrik gini, kenapa? Coba ditunjuk Bre, ya. Ini kan nggak sama, yang sebelah kanan ini ke bawah, yang satunya di kiri ini lurus. Kalau saya helmnya miring aja kan banyak yang protes, helmnya kok miring gitu. Nah, ini chainstay-nya malah miring, apa jalannya nggak miring ini? Nggak, itu pasti sudah dihitung semua. Jadi kenapa harus begitu? Karena ya untuk mengakomodasi ban yang besar tadi itu. Jadi kan tinggal dilebarin sebetulnya. Dilebarkan aja karena kemudian dia membentur ke cranksetnya. Oh, supaya nggak natap. Iya, jadi dia harus natap ini chainringnya ini ya. Jadi dia harus menemukan solusi. Apalagi kebanyakan gravel bike sebenarnya one by ya. Jadi depannya hanya satu chainring. Berarti kan dia lebih mepet ke BB kan kayak gitu. Jadi harus ada cukup ruang di situ untuk chainring dan crankset itu tadi. Sekaligus mengakomodasi ban yang selebar mungkin sehingga ya ini menurut saya jenius sih. Jadi engineeringnya siapapun yang dulu punya ide dengan desain seperti ini yang sekarang diadopsi oleh hampir semua sepeda gravel adalah chainstay-nya diturunkan satu kayak gitu. Tapi tentunya dia kan pakai simulasi komputer, pakai testing yang lengkap sepeda ini juga untuk memastikan balance-nya tetap sama. Terus selama ini juga road bike pun kan juga kayak Pinarello kan selalu mengkampanyekan asimetrik kan. Karena beban kanan dan kiri itu pasti beda. Dan semua sepeda pasti dirancang kayak gitu. Kanan dan kiri bebannya pasti beda kayak gitu. Karena yang di kanan ada crank, yang di kiri tidak ada. Jadi apalagi sekarang yang di kanan ada sprocket dan crank, yang kiri kena disc brake kan ya. Betul. Jadi kan ngitungnya kan lebih detail lagi kayak gitu. Jadi ini terus terang saya nggak tahu apakah tren gravel bike ini akan terus lanjut karena gravel bike sendiri berevolusi terus kayak gitu. Dan sampai sekarang belum ada kejuaraan dunianya gravel bike. Nanti saya yakin itu pasti akan ya kalau populer kan pasti ada kayak gitu. Jadi tapi tipikal gravel bike adalah seperti One Century ini. Jadi bisa dipasangi ban hingga ban 45 dan bisa dipasangi pelek MTB. Yang 650B ya. Jadi bisa dipasangi pelek 650B. Jadi berarti lebih kecil ya? Lebih kecil supaya bannya lebih tebal lagi. Itu bisa sampai 2,1 inci. Jadi sekali lagi ini jadi ini lebih kecil tapi ketebalannya lebih tebal. Jadi secara keseluruhan masih sama kayak gitu. Jadi sekali lagi ini sepeda yang benar-benar sepeda bisa diajak kemana aja, ngapain aja. Mau dijadikan aero pasangnya aja pelek 5 cm atau 7 cm. Jadi sepeda yang aero juga meskipun pasti tidak se-aero sepeda aero gitu. Jadi ya ini ekstrim di ujung satunya dan ini yang sekarang menggerus pasar dari sepeda endurance. Karena sepeda endurance-nya makin lama makin nanggung kayak gitu. Jadi ya ini gravel bike. Sebelum kita tutup sebenarnya ada satu contoh sepeda lagi, Mas Pram tolong ya. Sebelum kita jadi tadi kita sudah ngomong 5 sepeda itu kan sebenarnya karena dunia sepeda ini berputar-putar aja kan, Yang dulu all-rounder, akhirnya dipecah jadi aero all-rounder sama climber atau apa segala macam. Kemudian sekarang yang sepeda climber dibuat aero, yang sepeda aero dibuat climber. Jadi sekali lagi jangan mudah membacanya tadi yang saya bilang ya. Lebih aero itu kenapa? Lebih ringan itu kenapa? Karena pada intinya adalah saya tanya ke Om Re, sepedanya mau dipakai untuk apa? Betul, ya. Kalau untuk alasan praktis, kalau orang Amerika tadi daripada beli 2 sepeda off-road sama on-road, beli sepeda gravel aja. Bisa buat dua-duanya kayak gitu. Kalau road bike yang untuk dipakai di jalanan, beli sepeda. Kalau saya, Om Re dan saya kan termasuk kolektor, jadi mungkin dia pengen punya semua. Tapi kan kita harus pahami nggak semua orang mampu kan Om Re ya, kayak gitu. Jadi kan kita cuma satu orang Om. Jadi pakai sepeda itu tidak mungkin satu hari, maksudnya tidak mungkin bersamaan pakai 2 sepeda kan. Kaki sini satu, terus kaki sini satu kan tidak mungkin. Jadi ya tetap yang dipakai cuma satu sepeda gitu, kan harus gantian gitu. Jadi sebenarnya arahnya kemana? Kalau saya lihat sekarang sudah mulai ngerucut ke 3 lagi sebenarnya. Ngerucut ke 3 lagi. Jadi sepeda TT tadi pasti tidak tergantikan karena memang ada kategorinya dan ada kejuaraan dunianya dan ada triathlonnya. Jadi sepeda TT akan terus berevolusi ke dunianya, ke arahnya. Kemudian sepeda gravel pasti sudah menemukan dunia yang besar sekali sekarang.
Jadi nanti event-event gravel akan terus berkembang di seluruh dunia. Nah, yang di tengah-tengah ini yang akan terus geser ke kanan, geser ke kiri. All-roundernya ini yang akan terus geser-geser. Malah gesernya bukan hanya ke aero atau ke endurance kan, tapi kan juga sekarang ringan-ringanan. Beberapa tahun yang lalu itu weight winnie kan ya. Istilah weight winnie itu kan nge-trend sepedamu, oh ini berapa kilo gitu. Sempat lomba ringan-ringanan sepeda itu kan sempat rame gitu. Belakangan itu nggak terlalu rame karena trennya adalah aero is everything kayak gitu ya. Nah, ini kayaknya mulai muncul indikasi akan muncul ringan-ringanan lagi gitu. Karena ada desainer sepeda top namanya Gerard Vroomen. Dia itu dulu desainernya Cervelo, salah satu pendirinya Cervelo. Dia yang mendesain sepeda-sepeda legendaris Cervelo dulu itu. Yang saya sukai dulu, yang Cervelo yang saya sukai yang dulu-dulu bukan yang sekarang. Yang desainnya dia. Jadi dia sekarang punya perusahaan namanya Open. Open itu termasuk yang mempopulerkan gravel bike. Karena dia yang mendesain Open Up itu kan ya. Open Up itu unbeaten path namanya, jadi jalan yang tidak dilewati. Jadi UP itu unbeaten path. Jadi dia termasuk salah satu yang merancang chainstay miring itu. Ya, itu dia. Nah, belakangan dia ngeluarin lagi Open Mind namanya. Open Mind. Ya. Dan itu sepeda yang dibuat sangat ringan. Jadi kembali ke zaman dulu ketika Cervelo ngeluarin Cervelo RCA itu yang satu-satunya Cervelo yang made in California ya waktu itu. Jadi yang dibuat sangat ringan gitu. Nah, dulu ketika tren-tren ringanan itu ya, mohon maaf karena saya kolektor, saya juga ikut-ikutan kan kayak itu. Jadi Mas Ian bisa tolong, ini ada contoh. Kalau mau sepeda ekstrim ringan, ini salah satunya. Jadi Specialized habis ini akan keluar sepeda yang seperti ini. Tentunya karena ini era disc brake, dia pakai disc brake. Tapi Anda akan melihat bentuknya sangat mirip dengan ini. Karena ini diterjemahkan biasanya sama bahasa marketing ini climber bike. Jadi kalau mau climbing pakai ini gitu. Padahal perlu dicatat sekali lagi yang ringan sepedanya, bukan orangnya. Teman saya yang pinter nanjak tidak pernah beratnya 80 biasanya. Jadi ya perlu dicatat yang ringan sepedanya. Bukan orangnya. Jadi tidak akan semua, karena sekali lagi 80% kalau aero 80% orangnya. Bobot kan kalau di sistem penuh ya, misalnya sepedanya 6 kilo, orangnya 80 ya tetap 80 kilo orangnya, 6 kilo sepedanya. Makanya saya tuh sering mangkel sama teman-teman saya yang ringan-ringan tuh. Cobaan kamu bawa beras 2 sak gitu, rasanya ya apa kan gitu ya. Beras 20 kilo tak suruh masukkan ransel gitu kan, dibawa sambil nanjak bawa sambil nanjak gitu kan, lain rasanya kakimu kan gitu. Jadi ya itu analogi yang betul. Jadi ini kira-kira tahun 2016 kalau nggak salah, 2017. Jadi ini merek perusahaan Jerman namanya AX Lightness. Mungkin familiar ya karena banyak komponen merek AX Lightness, antara itu handlebar, stem, crank, wheel set, kayak gitu-gitu. Tapi ini semua sama frame-nya ya? Ini hampir semua kecuali remnya ya, rem dan group set. Ini adalah AX Lightness. AX Lightness ini sebenarnya bukan perusahaan sepeda, bisnis utamanya. Bisnis utamanya adalah ya memang industri atau dunia bisnis yang membutuhkan bahan karbon. Salah satunya adalah motorsport. Jadi kalau kita melihat mobil-mobil Formula One, misalnya kayak Red Bull atau Toro Rosso yang sekarang namanya Alfa Tauri itu kan tidak semua komponen mereka buat sendiri, pasti di outsource-kan. Nah, AX Lightness ini adalah perusahaan yang menerima pesanan-pesanan. Jadi kalau misalnya pengen sayap mobil Formula 1, sirip mobil Formula 1, sirip mobil-mobil balap, itu bisnis. Dan ini jualan apa? Kebetulan salah satu pendirinya itu penghobi sepeda. Enggak, maksudnya perusahaannya itu perusahaan karbon gitu. Perusahaan karbon ya, teknologi karbon di Jerman. Jadi karena pendirinya waktu itu salah satunya penggemar sepeda dan dia ingin menonjolkan teknologi karbonnya, dia bikin yang namanya sepeda-sepeda balap ini, dan dia murni menonjolkan ringan. Murni menonjolkan ringan. Jadi ini sepeda kalau tidak salah 5 kilo pas ya, malah sempat 4,9 kalau tidak salah. Boleh ikut lomba, terlalu ringan. Tidak boleh karena aturan UCI hanya 6,8 kilo ya minimum. 6,8. Jadi ini lebih ringan 1,8 kilo. 1,8 kilo. Jadi ini sepeda ilegal untuk di balapan UCI. Bukan hanya frame-nya ya, karena ini frame-nya mungkin hanya 600-700 gram, tapi komponen keseluruhannya ini membuat sepeda ini hanya 5 kilo. Jadi kalau Anda lihat semuanya ini serba AX Lightness dan karbon. Forknya ini buatan THM, merek THM yang terkenal itu. Sama kerennya
Kerennya, tapi ini kerennya merek AX Lightness sendiri, wheelsetnya juga AX Lightness, remnya e-brakes. Sebenarnya ada rem yang lebih ringan lagi, tapi saya ngeri waktu pakai turunan. Saya merasa nggak nyaman, nggak aman gitu. Jadi saya karena semakin ringan rem, powernya juga berkurang. Jadi karena masih rim brake, jadi ini pakai e-brakes. Dia yang beratnya separuhnya rem Dura Ace, tapi powernya sama kayak gitu. Jadi saya suka pakai itu. Seat post, saddle, stem, handlebar, bottle cage, semuanya AX Lightness. Karena ini waktu itu kita beberapa teman di Indonesia pesen khusus, jadi dikasih nama di saddle, ada nama saya di saddlenya di sini. Jadi ini namanya AX Lightness Vial Evo Ultra. Saya nggak mengira saya pikir sepeda seperti ini akan punah. Ternyata kembali lagi. Ternyata kayaknya akan kembali lagi karena sudah ada Open Mind dan Specialized sebentar lagi akan ngeluarin sepeda yang jualan ilegalnya itu. Jadi jualan ringannya. Jualan ringannya itu. Ringan ilegal itu. Saya kira sudah ada dibocorkan sepeda itu. Jadi tapi harus diingat sepeda-sepeda seperti ini ada batas bobotnya. Jadi yang naik maksudnya? Yang naik tidak boleh. Kalau tidak salah sepeda ini adalah 85 kg. Jadi, masih bisa saya sekarang. Nah dulu 85 kg itu bukan hanya orangnya. Ya. 85 kg itu sistem weight. Wah, jadi sepeda total ditambah orangnya. Wah, enggak bisa. Berarti Anda nggak bisa naik ini kan ya? Bisa. Dan tolong jangan dinaik, ini kalau patah nggak ada gantinya kayak gitu ya. Enggak saya pinjam. Jadi ini weight Winnie, memang semakin ringan sepedanya, semakin ringan nanjaknya. Ya. Karena jujur saya ada PR saya yang dicatat pakai sepeda ini. Jadi kalau itu balapan UCI itu ilegal kayak gitu. Tapi ya itu tadi ringan sepedanya belum tentu ringan nanjaknya. Jadi ini contoh ekstrim dari all rounder tadi yang dibuat seringan mungkin. Nanti evolusi kedepannya kan sekarang sudah kelihatan sepeda all rounder itu aero, ringan dan yang endurance ya. Dan endurance sama. Jadi semua jadi satu. Dan produsen pasti berusaha menggabungkan 3 aspek ini jadi satu. Jadi satu ya. Walaupun ya biar bagaimanapun pasti ada satu yang lebih menonjol kan gitu. Ya nanti tinggal geser-geser lagi. Nanti mungkin 3 tahun 5 tahun lagi mungkin aero lagi atau nanti mungkin sepeda TT yang bisa dipakai nanjak karena handlebarnya bisa dinaikkan. Kan kita nggak tahu perkembangan teknologi dan regulasi UCI seperti apa kayak gitu. Nah, jadi kesimpulan dari semua ini, jadi kita cukup panjang nih Omre, bahas tentang jenis-jenis road. Kita belum bahas tentang jenis-jenis komponen ini, belum ngomongin disc brake dan rim brake, hanya ngomongin tipe saja. Jadi moga-moga ini bisa ngasih gambaran ya ke teman-teman ya. Jadi kalau ada yang tanya, jadi kalau sekarang saya ada yang tadi nanya ke Omre, Om kalau beli Helios 900 atau beli Polygon seri C, pilih yang mana? Ya saya jawab ya dicoba aja paling gampang. Ya. Kalau dari sisi aero saya kira unda-undi ya. Enggak terlalu. Tidak terlalu. Saya juga bilang kalau sepeda aero, climbing apa juga kembali ke orangnya. Ya. Karena aero pasti menghemat ketika jalannya flat. Ya. Berarti dia menyimpan tenaga untuk nanjak. Ya kan gitu. Nah, ketika sepedanya ringan, jangan kaget kalau di jalannya itu flat dan berangin, pasti lebih gampang leang ya bahasanya lebih. Iya, ini benar sekali. Jadi kalau naik sepeda ini, ketika nanjak memang kita merasakan waduh kayak dikasih bantuan gitu ya. Tapi ketika datar, aduh emang kayak kita harus mengeluarkan energi ekstra untuk bisa melaju karena semakin ringan sepeda kalau melawan angin semakin gampang didorong ke belakang juga kan kayak karena gitu. Ringan. Karena ringan. Sedangkan sepeda besi atau sepeda-sepeda yang berat-berat itu ketika melawan angin atau ketika di datar dia seperti bandul ke depan kayak gitu. Relatif lebih stabil karena dia berat kan. Karena daya beratnya itu membantu mendorong ke depan. Ya. Gitu. Sedangkan ini ringannya membantu kita ke belakang gitu. Jadi ya itu tadi ringannya ini akan dipakai ketika menanjak. Gaya gravitasinya yang melawan gaya gravitasinya tidak terlalu parah karena ringan kan gitu. Kebalikan dari yang flat tadi. Yang berat itu modal yang bagus ketika flat karena membelah angin dengan berat itu lebih nyaman, lebih enak ya. Jadi enggak perlu terlalu walaupun tubingnya sepeda besi walaupun tubingnya bunder-bunder gitu kan ya tetap aja lebih nyaman ya karena berat. Nah, ketika itu ringan dia akan semakin ya tadi itu kalau kena angin semakin gampang kesurung terhalang ke belakang gitu ya. Jadi harga yang harus dibayar ketika nyaman di flat itu akan dibayar ketika menanjak, nyaman di tanjakan pasti susah di flatnya kira-kira gitu. Jadi
pembuat sepeda itu akan mencari sweet spotnya antara dua ekstrim ini. Akhirnya all-rounder lagi. All-rounder lagi ya. Lagi. Kembali lagi di situ lagi. Ya, jadi memang kalau ditanya begitu kan kita sulit menjawab ya. Karena ya kamu pengen apa? Aku pengen cepat Mas, tapi modelnya keren yang ini. Sekarang saya tanya, kamu pengen kelihatan keren atau pengen fungsional sehari-hari? Itu jawabannya bukan di Om Rey, bukan di saya. Ya, jawabannya ada di teman-teman semua kayak gitu. Pengguna masing-masing. Pengguna masing-masing. Kalau misalnya, ya saya pengen yang ringan aja, tapi goesnya cuma ke coffee shop. Ya juga. Ya, kalau itu semua sepeda enggak apa-apa. Itu semua sepeda enggak apa-apa ya kan? Sepeda enggak apa-apa ya. Jadi ya tergantung, kita kembali ke Anda. Tapi moga-moga dengan podcast hari ini adalah teman-teman bisa lebih lebih punya wawasan, lebih kritis dalam menyikapi bahasa marketing di sepeda. Membuat sepeda, ya. Jadi kalau bilang ini lebih aero, kenapa aeronya? Iya. Ini climber bike. Ini climber bike. Ya. Tapi ya climbernya bagaimana kan gitu. Climbernya bagaimana? Memang yang ringan tuh pasti lebih nyaman untuk menanjak, itu memang pasti betul. Tapi kalau kota Anda atau tempat tinggal Anda seperti Surabaya untuk ketanjakan itu mesti 35 km dulu. Ya siksaannya di 35 km waktu berangkat dan waktu pulang. Jadi harus 2 kali ya, waktu berangkat dan waktu pulang. Nah, teman-teman yang di Solo cenderung lebih dekat dengan Tanjakan. Gunung. Jadi ketika keluar rumah langsung sudah naik, sudah. Dan jangan sampai percaya gini ya, ini sepeda enak di Tanjakan karena di kotanya mungkin jauh dari gunung, adanya hanya overpass. Hanya jembatan penyeberangan atau overpass itu. Dan wah ini di Tanjakan overpass itu bukan tanjakan ya. Itu semua sepeda juga bisa karena cukup pendek kayak gitu. Jadi ada banyak tanjakan, kan ada yang bilang loh Mas Asri bukannya dulu tanjakan pertamanya yang ke sini belum. Bilang dulu saya mungkin menganggap itu tanjakan, tapi melihat sekarang saya tidak melihat itu sebagai tanjakan. Ya paling enggak itu 9 kilo lah tanjakan itu ya, tinggal gradiennya berapa ya. Konstan minimal setengah jam lah ya, atau 20 menit yang 15-20 menit yang kalau kita masih bisa melaju, kita manusia umum masih bisa melaju 30 km per jam ya kira-kira itu belum tanjakan lah, itu jalan miring lah kayak gitu ya. Jadi sekali lagi dan juga dengarkan juga siapa yang ngomong kan Om Rey ya kayak gitu ya. Saya bukan climber jujur, Om Rey juga bukan climber. Saya bukan pembalap, Om Rey juga bukan pembalap. Tapi kita punya pengalaman koleksi sepeda, kita mencoba berbagai macam sepeda. Dan yang lebih mahal Om Rey, kita semua punya pengalaman salah beli sepeda. Betul. Jadi karena termakan omongan. Jadi sekali lagi pikirkan baik-baik. Karena ketika misalnya gini ya, ketika saya tidak bisa menanjak, melihat kata-kata marketing this climber bike, the super climber bike itu seakan-akan ini jawaban dari mimpi buruk saya gitu ya. Ini jawaban dari kegelisahan dan semuanya. Maka dibelilah gitu ya. Lalu ketika nanjak ternyata? Ya memang lebih enak. Tapi ya tetap capek ya, tetap sakit kakinya gitu. Jadi jangan dipikir terus ya kalau mau itu ya naik PCX itu tadi. Naik PCX aja ya kayak gitu. Naik PCX itu enak. Dari bawah sampai atas ya enak, masih bisa senyum gini kan pasti. Tapi kalau namanya bersepeda ya kalau Anda, jadi gini. Saya termasuk kalau menanjak pasti yang barisan tim gurem yang paling belakang. Ya. Tapi siapapun yang bisa dikatakan juara 1 atau yang paling cepat pada waktu itu bukan orang yang tidak tersiksa. Jadi mereka sama-sama heart rate-nya tetap tinggi, mereka sangat kelelahan dan kelaparan, mereka sampai pusing dan gelap sampai hampir tidak bisa melihat matanya itu sampai gelap, kayak di diskotik gitu, gelap nyala gitu ya. Tapi jadi bukan berarti ketika mereka kencang itu, badan mereka itu tidak menerima siksaan. Nah, saya ini lebih tidak tahan. Jadi ketika ada sakit sedikit, saya sudah merasa sakit, saya mengendurkan putaran kaki. Jadi yang pilihlah sepeda itu yang membuat Anda itu betah menurut saya. Kembali ke hati ya. Gitu. Jadi membuat Anda betah. Jadi sama sepedanya itu betah, walaupun sakit, capek gitu, ya betah sama sepedanya. Saya contohkan teman saya itu Om Anu itu ya. Om Anu itu kan pakai ini maaf ya, memang dia pakai Colnago sudah 8 tahun. Dan saya tahu sepedanya itu berat.
Dia pakai kemana-mana, mau minggat, mau kemana dia pakai sepeda itu. Jadi dari dulu dia masih setara sama saya. Sampai sekarang saya enggak bisa melihat bayangannya aja, saya enggak bisa lihat ya sepedanya itu. Dia bilang, loh sepeda ini enak? Enggak, dia bilang. Enggak, dia bilang enggak, ngembot ini. Dia bilang. Tapi ya sepedanya itu. Nah, sekarang ya memang enggak ada hubungannya, tapi maksudku ternyata ya sepeda Colnago yang dulu dibilang orang ini ini karena generasi yang lama sekali enggak enak begini-begini, buktinya juga sekarang juara. Baru orang angkat topi. Iya, ini sepedanya enak gitu karena yang Tour de France kali ini juara. Jadi kembali lagi ke orangnya gitu. Kalau saya pakai sepedanya di Tour de France itu ya tetap enggak juara. Gitu. Jadi maksud saya ya kembali kayak si Om Anu ini sangat akrab, sangat nyaman sama sepedanya. Kemana-mana ya dia sama sepeda itu, walaupun dia sudah punya sepeda yang lain, dia bilang ya beberapa kalau untuk jarak jauh dia lebih memilih sepedanya itu. Jadi bukan ukuran yang harus mati. Oh ini pasti enak buat nanjak. Iya. Tapi jangan perbandingan itu akan jadi menyakitkan ketika Anda mencoba membandingkan itu sama teman Anda yang rajin latihan atau teman Anda yang sudah biasa ditanjakan. Jadi sepeda climber itu enak hanya untuk diri sendiri. Gitu. Ya enak itu 5 menit, sisanya ya sama aja capek. Gitu. Ya, jadi Om Roy sudah curhat dengan sepenuh isi hatinya tentang bagaimana, wah ini slogannya Honda nih, one heart, supaya satu hati dengan tunggangannya kayak gitu. Jadi terserah itu mau climber bike, mau aero bike, mau TT bike, mau gravel bike, kalau Anda merasa itu satu hati dengan sepedanya, ya nikmatilah sepedanya kan kayak gitu. Jangan terlalu mudah termakan omongan itu tadi. Jadi karena yang ditawarkan itu ya paling gampang ya. Satu lagi paling gampang untuk sepeda itu anak apa? Ya pinjam yang punya lah. Iya. Pinjam rasakan dulu atau tes ride dulu. Sekali lagi ini bukan apa-apa, saya mohon maaf kalau menyinggung perasaan banyak orang. Banyak pelaku industri sepeda atau pemilik toko sepeda di Indonesia ini tidak sepedaan. Itu harus digarisbawahi. Beda kalau kita ke luar negeri rata-rata cyclist semua kayak gitu. Jadi mereka belum tentu pernah menanjak Bromo, mereka belum tentu pernah jangan-jangan mereka juga nggak bisa naik climber bike karena lewat weight limit. Kadang-kadang mereka juga hanya pintar ngompori baik itu di sosmed maupun secara omongan, tapi dia sendiri belum tentu pernah merasakan limit sepeda itu. Dan saya sendiri juga nggak bisa bilang karena saya sendiri juga bukan atlet, saya tidak bisa memaksakan sepeda ini sampai kemampuan sehebat apapun saya, ini sepeda pasti bisa jauh lebih hebat lah. Yang semua sepeda pasti bisa lebih hebat daripada ketika saya yang naik. Betul, gitu. Jadi ya intinya ya tadi ya bro ya, yang penting Anda senang dengan sepeda itu, Anda satu hati dengan sepeda itu. Dan ketika membeli atau memilih, ya gunakan akal sehat tadi. Maksudnya dunia sepeda ini terus berputar, tren terus bergeser, khususnya yang di tengah-tengah all-rounder tadi akan terus bergeser. Jadi ya sekali lagi terserah sepeda mana, yang penting nikmati sepedaannya. Ya, yang poinnya tetap sepedaan lah, jangan sampai merasa wah ini sepedanya enggak enak, saya salah beli terus lalu mutung atau berhenti bersepeda lah itu yang. Jadi ya itu tadi kesimpulan dari kita. Jadi ya semoga ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada menyinggung perasaan dan mohon maaf kalau misalnya ada informasi yang kurang pas atau kurang jelas. Terima kasih sudah sabar mendengarkan kita menjelaskan tentang sepeda. Moga-moga ketemu lagi di episode berikutnya. Makasih.